Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfian Hari Wicaksono dari Fakultas Hukum Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Problematika Sertifikat Hak Pakai dalam kasus putusan Pengadilan Mahkamah Agung nomor 109K /Tun /2001. Berikut penjelasannya. Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah. Bahkan bukan hanya dalam kehidupannya. Untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah. Dalam kehidupan sehari-hari, tanah seringkali menjadi persengketaan bahkan sampai ke sidang pengadilan. Hal ini timbul karena tanah mempunyai fungsi dan arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yang membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara, bahkan dengan menyerobot tanah milik orang lain. Akibat adanya persengketaan di bidang pertanahan, dapat menimbulkan konflik-konflik yang berkepanjangan antar warga masyarakat yang bersengketa. Selanjutnya, analisa kasus. Penggugat yang bernama Pujiati melawan tergugat, yaitu Kepala Kantor Pertahanan Kota Madia, Jakarta Timur, dan Insinyur Sinung Raharjo. Pada mulanya, penggugat memiliki tanah yang terletak di Pondok Bambu seluas 495 meter persegi yang tercatat dalam akta jual beli. Pada bulan Mei 1998, penggugat mengajukan permohonan sertifikat ke tergugat. Namun, pada tanggal 27 Juni 1998, penggugat menerima pemberitahuan bahwa di tanah milik penggugat telah diterbitkan sertifikat hak pakai nomor 773. Tanggal 19 Juni 1989 atas nama Insinyur Sinung Raharjo berdasarkan SK Kanwil BPN DKI Jakarta. Sertifikat hak pakai yang notaben atas nama Insinyur Sinung Raharjo didasarkan oleh girik dan data tanah tidak tercantum dalam buku tanah di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Dengan demikian diterbitkan sertifikat hak pakai oleh tergugat tersebut merugikan penggugat. Selanjutnya, tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. A. Gugatan penggugat menyangkut masalah kepemilikan, bahwa penerbitan sertifikat oleh tergugat dilaksanakan melalui pemberian hak dari girik yang berdiri di atas tanah bekas Eichverb. Oleh karena itu, penerbitan sertifikat sesuai dengan prosedur yang berlaku. B. Gugatan penggugat daluarsa, bahwa sertifikat hak pakai nomor 773 diterbitkan tergugat pada tanggal 19 Juni 1989, sedangkan gugatan penggugat baru terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Tun, Jakarta tanggal 21 September 1998. Dengan demikian, telah melampaui dari tenggang waktu yang ditetapkan. C. Gugatan penggugat kurang pihak, bahwa Insinyur Sinung Raharjo selaku pemegang hak atas tanah sengketa harus ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingan sebagai pihak dan kepentingan atas tanah tersebut. Selanjutnya, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena keberatan-keberatan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan
dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, ternyata putusan Judeks Fakti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon, yaitu Pujiati, harus ditolak. Demi mengadili, menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp200.000. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisa kasus di atas, maka ditarik kesimpulan kekuatan pembuktian sertifikat tanah berdasarkan pasal 32 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997 telah mewujudkan kepastian hukum dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut. 1. Tanah diperoleh dengan itikat baik. 2. Tanah dikuasai secara nyata. 3. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat tanah tidak ada keberatan ataupun gugatan dari pihak ketiga. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat tidak dapat diganggu-gugat lagi. Pihak lain yang merasa mempunyai tanah tersebut tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan haknya tersebut karena dianggap telah melepaskan haknya. Menurut saya setuju dengan putusan hakim. Putusan Judeks Fakti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum. Maka wajar saja hakim menolak kasasi. Jadi sebenarnya ini bukan masalah sengketa kepemilikan, tetapi dalam perkara ini jelas bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sertifikat hak pakai. Selanjutnya, saran. Penggugat seharusnya lebih menyadari bahwa keberatan yang diajukan tidak dapat dibenarkan karena ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Jadi saran saya bagi pemegang hak yang belum mendaftarkan hak atas tanahnya agar segera mendaftarkan hak atas tanah tersebut. Hal ini juga akan membantu tercapainya tujuan pendaftaran tanah, yaitu kepastian hukum. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang analisa kasus makalah saya. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.